Mas, Raisoy. Tes tes. Halo. Tes tes. Tes. Ramon ning dhuwur. Banten lagi coba lagi. Oh, Banten. Kira bisa lagi apa? Tapi ini Iki Banten enggak? Nek Banten iki wae malah. Tes tes. Kita mulai ya, Bu. Kompreh taknya di sini kan mau. Sini. Oh iya. Siap. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la tu'ahidna in nasina aw akhtana. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Niki arisane napa dereng di kopi atau kok rame, Mas? Oke. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang masih kita terima, wabil khusus nikmat iman, yang mana nikmat iman ini harus kita jaga. Karena iman yang tidak terjaga niku mengke bahaya. Karena kita hidup di dunia niku namung sebentar dan sementara. Bahkan sampai dikatakan kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Ing donya ki mung kaya wong asing atau wong abirus sabil, orang yang mampir ngombe. Ngombe, bukan ngombe-ngombe nggih. Mampir ngombe. Sampai Nabi SAW mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqallu may yajuzu dzalik. Umur umatku itu cuman antara 60 sampai 70 dan sedikit yang lewat dari situ. Sehingga hidup di dunia yang cuman sebentar ini harus benar-benar dijaga imannya, jangan sampai lepas. Karena nanti ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapaknya juga demikian, ketika kita masuk ke tahap berikutnya setelah alam dunia ini, berarti alam apa? Alam kubur, lebet kuburan nih boleh. Nah, maka di situ akan ditanya tentang siapa rohmu, siapa nabimu, dan apa kitabmu. Itu yang bisa menjawab ya cuman orang yang beriman. Orang kafir dan orang munafik dia akan mengatakan, aku kurang ngerti, la adri. Gak bisa jawab, padahal mungkin tiap hari dia dengar adzan, tiap hari mungkin dia dengar orang Islam mengatakan la ilaha illallah dan seterusnya. Tapi begitu masuk kuburan tidak bisa. Yang bisa cuma orang yang beriman. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu dibangkitkan, digugah. Begitu sudah bangun, berdiri, ngantri, nggak pakai baju, nggak pakai sendal, telanjang badan, telanjang kaki, maka di situ ngantri untuk dihisab. Dan orang-orang yang akan selamat dari hisab itu adalah orang-orang yang beriman lagi. Kalau sudah nggak beriman, angel pokoknya. Lanjut lagi ke mizan, jadi hisab niku dituduh ke amal sak pirang-pirang. Nah, amal yang sak pirang-pirang niku nopo kemudian berat apa enggak kan diverifikasi dengan mizan, ditimbang. Karena kapuk sak kresek kalih beras sak kresek tentu lebih berat beras. Makanya amal yang banyak dari sisi kelihatannya belum tentu bobotnya antep. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan kalimatani, ada dua kalimat, khofifatani fil lisan, yang ringan di mulut, diucapin itu enteng, bukan mungkin abot. Tapi sakilatani fil mizan, tapi di yaumil mizan itu berat sekali. Ini kalimat apa, Bu?
Napa? Napa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi jenengan ngucap subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim niku enggak nyampe 5 detik, niku di mizan niku berat banget timbangannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka orang-orang yang bisa selamat di mizan dan hisab itu ya cuman orang-orang yang beriman. Nah, kemudian berkumpul dengan Nabi SAW untuk dibagi-bagi syafaat. Sahabat bertanya, man as'adan nas bi syafa'atika ya Rasulullah? Siapa orang yang paling bergembira dengan syafaatku ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang punya keyakinan terpatri dalam hatinya la ilaha illallah khalisan min qalbi, yang tidak tercampur dengan kesyirikan. Khalisan, ikhlas dalam hatinya, berarti di imannya dari mulai hati, lisan sama perbuatan itu sinkron. Maka ketika dia punya iman yang lurus, dia paling bergembira mendapat syafaat Nabi SAW. Nah, habis niku kemudian ditimbali kali Kanjeng Nabi kan ngelempakten telogo, namanya telogo Al-Kausar. Di situ juga orang yang paling bergembira dekat dengan Nabi SAW adalah mereka yang kemudian berakidah yang lurus, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi dicampuri dengan kesyirikan dan maneka warna aneh-aneh. Nah, kemudian naik ke Sirat, Bu. Di Sirat itu orang-orang akan meniti Sirat. Ada orang yang bisa secepat kilat melewati Sirat itu. Ada orang yang kemudian seperti kuda yang berlari. Ada orang yang kemudian berjalan biasa. Ada yang bahkan berangang. Bahkan ada orang yang harus terseok-seok untuk sampai di seberang ujung daripada Sirat. Dan Sirat itu terbentang tendure neraka. Maka ada 4 golongan yang nyemplung dan meriku. 3-nya kekal, 1-nya selamat. Yang pertama yang kekal di situ adalah orang kafir. Itu nyemplung di situ dan nggak akan pernah keluar selama-lamanya. Kemudian yang kedua, orang musyrik, itu nyemplung di situ nggak akan keluar selama-lamanya. Yang ketiga adalah orang munafik, dia nyemplung di situ nggak akan keluar selama-lamanya. Bahkan dia ada di paling bawah, kerain rokok. Nah, yang keempat adalah orang-orang fajir, orang-orang yang beriman kepada Allah tapi dino-dino berlaku maksiat, dan maksiatnya dosa-dosa besar, al-kabair. Jadi cara mendem ya orang mau mendem tok, tukang mendem lah, dia nek tambahane tukang. Cara main ya tukang main. Iki maine ora mung pisan pindho, memang gaweane main gitu kan. Jadi medok juga ora mung pisan pindho, mung tukang medok gitu kan. Nah, nek wong wedok dene lanang tukang nglanang ngoten. Pokoknya tukang zina. Jadi dino-dino pokoknya nggak puas dengan pasangannya. Maka yang seperti ini ya mampir dulu ke neraka untuk disucikan. Sisanya orang-orang Islam yang mungkin dosanya dosa kecil, Allah maafkan, Allah ampunkan, dan terus akan berjalan setelah Sirat. Di situ ada kontoro. Kontoro niku jembatan alit yang jenengan lewati untuk membersihkan isi hati dari iri, dengki, serai, pokoknya penyakit-penyakit hati ini dulu. Sehingga nanti begitu jenengan mengetuk pintu surga, jenengan ditempatkan di tempat-tempatnya masing-masing. Niku nggak enak iri-irinan. Kok kayak lu dhuwur timbang aku toh, mboten. Kenapa? Kita akan sadar kalau kita ada di bawahnya karena dia amalnya lebih baik. Oh, memper wong DE guru TPA, lah aku ikrok werong iso. Nah, ngoten niku lho. Makanya ampun kalah nek urusan amal soli, kejar niku tetanggane, kejar niku temene. Jangan dibalik. Nek urusan sing dienggo sing disawangnya pengen balapan gitu kan. Tanggane tuku kulkas jenengan sing masuk angin gitu kan. Aduh, ampun gitu kan. Tapi kita harus tanya sebelah, kowe wis hafal surat apa yu? Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah aku Anas. Oh, enggak apa-apa. Ya aku yo sesuk tak al-kafirun yo bareng-bareng ngoten. Jadi berlomba urusan kebaikan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Berlomba-lombalah pada urusan-urusan yang baik karena surga itu luas. Jadi jenengan enggak usah kemudian ngrasa engko nek aku dadi wong apik engko ndak kok tanggoku ra umanan swarga. Niku mboten enten mos ngoten niku. Jadi setiap orang itu punya hak untuk masuk surga dengan catatan syaratnya. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, wa mafatihul jannah, pintu surga niku enten 8, pintune niku enten jenenge dhewe-dhewe, pintu salat,
pintu sedekah, pintu jihad, pintu poso. Pintu poso ini spesial, ini namanya Ar-Royan gitu kan. Maka kemudian yang kelima pintu sabar. Sabar termasuk di sini wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, memaafkan, menahan marah dan memaafkan orang lain yang berbuat salah. Ini lebih pinten iki wau. 5 apa 6? 5. Terus yang ke-6 pintu taubat, terus pintu ridho. Kita wis 6 mau. 8. Nggih 8 babul aiman. Babul aiman. 8 niku babul aiman. Babul aiman niku pintu sing paling tengen. Jadi cara pintune 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sing paling tengen mriki niku namine babul aiman. Babul aiman niki akan dimasuki orang-orang yang tidak dihisab tur yo ora diadab, penake pol. Sinten niku? Yang pertama orang yang enggak pernah moro ning dukun, ora tau njaluk napa jambi-jambi dukun. Mbah, bojo kula kok lirak-lirik tanggane. Kok yo kula dikeki napa jimat napa-napa ben bojo kula nglirik kula. Wah niki mang waca ngeten iki. Ah niki mungkin ora bakal mlebu pintu niku wau. Ternyata bareng dicandaki karo tanggane ya memper, bojomu nglirik aku wong ora tau adus. Artinya sebenarnya masalah rumah tangga itu nggak usah dibawa ke dukun ya, sampai di situ aja kita bisa menyelesaikan sendiri sebenarnya gitu kan. Nah, kemudian yang kedua yaitu orang-orang yang tidak pernah tadi itu minta di ruqyah oleh dukun. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak pernah mengobati dirinya dengan besi panas. Jadi ada metode pengobatan kait, jadi besi ini dibakar. Dulu mikir saya cuma semelenget ngoten dicoske niki dereng dangu kula ningali video niku enten Habib niku dibakar nganti abang niku dicoske ten sikil malah. Urung tekan neraka wis diobong ning donya. Nah, maka niku mboten angsal dalam Islam. Kemudian yang ketiga yaitu mereka yang wala yatatayyarun, tidak melakukan tatoyur. Tatoyur niku bedek-bedek kahanan karena ningali perkewanan niku lho. Wah iki enek manuk iki berarti emang enek sing mati gitu kan. Nah nek tanggane jenengan ngingu burung hantu napa jenengan ajeng pindah omah gitu. Lah mendina krungu enten manuk perenjak meh enek tamu. Delok kupu-kupu meh enek sing ngeteri berkat. Nah niku mboten enten dalam Islam. Kenapa? Karena Allah mengatakan la tasubud dahra fa ini dahra. Jangan pernah kamu caci maki waktu, karena semua waktu itu baik dan aku yang menata waktu itu, aku yang menciptakan waktu itu. Jadi jenengan mengkelek gadah putra putri gadah putri anak wedok ngene diparani piye jaler itu kan mas bu kula mangpek mantu kersa mboten terus tekoki petonmu apa mas mboten usah. Nabi mengatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquh. Nek sing teko cah lanang ning omahmu, wahai ibu-ibu, bapak-bapak, ngoten ngapakan sanjange Kanjeng Nabi. Mang tangleti, pang cek agama kalih akhlaknya. Lho, ora kon tekok weton gitu kan. Karena semua hari dalam Islam itu baik. Walaupun memang di antara semua yang baik ada yang terbaik. Jadi enggak ada yang jelek, semuanya baik. Kemudian ada yang lebih baik atau terbaik kayak hari Jumat, Senin, Kemis, kemudian apa? 10 terakhir bulan Ramadan niku malamnya, 10 awal Dzulhijjah niku siangnya, nah mulai hari Arafah, pastet Arafah. Lah ngoten niku enten memang sepertiga malam terakhir, iya. Tapi bukan berarti sisane njut elek mboten. Semua hari baik, tapi ada yang lebih baik. Sehingga mengenek jenengan diparani niku wau, cah nom ganteng niku wau, ra usah ditekoki wetone, ditekoki omahmu ngendi Mas gitu kan. Oh jetak gitu. Jetak sing ngendi? Ngarep masjid. Oh wis genah masjid itu mesti mriki to. Nah niku dicek agamane sae napa mboten, mang cek ten masjid niku enten napa mboten. Lah kok anggen subuh ora tau enek, magrib ra enek, isya ra enek. Tekok tanggane jane wong iki salat ora, mboten wong agamane Kristen. Wah, ya wis. Mboten usah berarti coret sik. Nah, akhlaknya dicek ten pundi ten kantore. Niki Pak Joko, niki enten bos kula niki, Pak Yulian. Memang tanglet niki. Kula polah kula ten kantor kaya ngapa niki ngertos niki. Telatan, tak tau mlebu.
Nah, jadi dicek ten kantor. Ning kantor piye? Ya, dicek ten ngomah karo mboke piye? Karo mboke kurang ajar niku nek mungkin dadi besane jenenge dadi mertuane jenengan yo tetep kurang ajar. Wong iku gawan gitu ya. Dandanane niku nggih angel gitu. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu yang 8 itu Nabi mengatakan wa mafatihul jannah, dan kunci di surga niku pintune 8. Kuncine niku wau kalimat la ilaha illallah. Ning yang namanya akidah, yang namanya iman itu bukan cuma ucapan tok, itu rangkaian dari keyakinan dalam hati kemudian terucap dan teraplikasikan dengan perbuatan. Ngucape la ilaha illallah ning atine anyel banget karo wong Islam niku namine orang munafik. Ngucape la ilaha illallah atine seneng karo Islam jane, tapi prakteke dodolan rapayu nang dukun golek pesugihan itu namine wong musyrik. Ada juga orang yang atine condong ke Islam tapi suruh syahadat nggak pernah mau, itu orang kafir. Contohnya Abu Thalib. Lah yang bener pun ya maka dikatakan la ilaha illallah kholisan min qalbi niku sepaket, ndak boleh dicuil-cuil. Jadi imane atine harus benar kepada Allah, mulutnya juga harus mengucap Allah itu esa tidak berbilang, tidak punya anak dan bukan anak siapapun, la ilaha illallah. Perbuatannya juga harus sinkron. Inilah yang disebut sebagai mukminuna haqqan, orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya beriman. Dan ini loh orang-orang yang selamat. Saking selamatnya sampai orang model begini yang hatinya bener, mulutnya bener, perbuatannya bener, gak pernah berbuat kesyirikan, itu dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa taala pada saat mizan mau ditimbang amalnya, dia udah semeleh-seleh karena dia merasa dosane oke. Begitu kemudian dosane niku digelar dalam bentuk sijil, lembaran-lembaran gulungan kados napa ngen film-film apa karya Kamandanu niku ngoten niku. Nek dan SD niku undang-undang dasar terus digulung ngoten niku. Nah niku dituduhke 99 gulungan, di mana satu gulungan itu sejauh mata memandang dan isinya dosa komplit dari orang ini. Komplit, ora kurang sithik pun, sampai Allah bertanya, iki enek ora sing rambok lakoni ning ditulis ning ngene. Mboten enten. Iki enek ora sing mbok lakoni ning rung ditulis ning kene, mboten enten. Komplit sedanten. Pun kula pun semeleh-seleh wis ngaku dia. Enggak mungkin ingkar, enggak mungkin selak, karena hari itu sudah enggak bisa ingkar, enggak boleh, enggak bisa selak. Tapi Allah mengatakan tenang, kowe ora didolimi, aman gitu kan. Akhirnya Allah kemudian mengeluarkan satu kartu, Bu. Satu kartu itu yang dalam bahasa Arab namanya bitokoh, tulisannya la ilaha illallah. Karena hatinya sinkron, mulutnya sinkron, amalnya sinkron, nggak pernah berbuat kesyirikan. Kemudian Allah taruh dosa-dosanya yang 99 dari daun timbangan, kados timbangan niku, timbangan emas niku, ditaruh ten niku jomplang ke arah dosa. Nah kartu yang satu niki ditaruh ten sebelah niki, tek, akhirnya miring ke arah kebaikan. Maka orang ini pun tersenyum dan melenggang untuk masuk ke dalam surga. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus paham benar yang namanya keimanan itu rangkaian dari dalam hati. Jangan sampai jenengan benci sama Islam padahal jenengan beragama Islam gitu kan. Aku hanya lah ngambil wong jenggoten kae jane jenggot apa akar gigi. Ora usah, Pak. Jenengan nek mboten jenggoten nggih monggo niku pilihan gitu kan. Aku hanya karo wong cadaran ngono kae dadak ngopo to dadak ditutupi orang matane sisan gitu. Mboten usah, Bu gitu kan. Jadi nggak usah jenengan batin orang-orang yang kemudian berusaha untuk menjalankan apa yang diyakini selama masih dalam koridor syariat. Justru yang jenengan harus nasihati ngomong sing ra katokan ning dalan niku lho. Kadang kula sedih buke kadungan komplit anake ning mburi ra katokan gitu kan. Katoke cendak banget wonten niku. Padahal nggih pun perawan. Nek dilekke walah tatat iki ora tak kudungi rong payu kok meneh kok tak kudungi kaya payu. Lah iki anak apa dagangan to gitu to. Nggih. Jadi kita harus clear, ini syariat ya. Jadi jangan sampai kemudian jenengan candai dengan rumus-rumus manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi dari awal bertauhid sampai akhir bertauhid, dan kemudian orang-orang yang lurus imannya dalam hati, sinkron di lisan, di perbuatan juga sama, maka dia akan mudah mengucapkan la ilaha illallah.
Walaupun sakniki jenengan ngucap niku guampil, tapi kalau hatinya ini beda kalih mulutnya atau mulut beda dengan perbuatannya, maka ucapan itu jadi berat. Pak, la ilaha illallah, oh la ilaha illallah gitu kan. Akhirnya baniku terus sertifikat omah ning ndi yo. Berarti jikoke mati gitu kan. Enten piye ngoten niku ditalken, terus sing nalken yo nganti kesel, dhek dhewe yo kesel gitu kan. Aku ben ayem niku mati, sertifikat lemah kae jikoken kabeh. Dijikok Bu, wong lemahe kathah. Dikrekep ngeten iki mati gitu kan. Coba. Ngoten niku kalimat terakhirnya napa? Padahal Nabi mengatakan man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nek iso nganti ngucap la ilaha illallah terakhir dari hidupnya, maka pasti masuk surga. Iki berarti kan kalimat terakhirnya ora la ilaha illallah tapi sertifikat endi? Coba. Padahal yang namanya sertifikat lemah omah niku nek jenenge ditinggal mati wis genah mungkin didum. Ora mungkin ra didum. Mboten enten kula tekok ten pundi-pundi niku anake sapa wae mesti ya tetep jaluk wong sosok ngene dulure dijaluk gitu kan. Makanya pentingnya berakidah yang lurus. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan orang-orang yang berkata berucap bersyahadat man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hamba dan utusannya. Kemudian bersaksi juga wa anna Isa ibnu Maryam, Isa al-Masih yang hari ini diyakini oleh sebagian orang sebagai Tuhan, Allah tegaskan melalui nabinya dia hanya seorang abdun wa rasuluh, seorang hamba dan rasulnya. Kemudian wa kalimatun alqaha ila Maryam, dan kalimat yang diucapkan oleh Allah kepada Maryam yaitu kun fayakun, wa ruhum minhu, dan ruh yang ditiupkan dari Allah kepada Maryam. Jadi bukan ruhnya Allah tapi ruh ciptaan Allah yang diberikan kepada Maryam. Kemudian wal jannata haqqun, dan bersaksi bahwasanya surga itu benar, wan nar haqqun, dan neraka itu benar. Adkhalahul jannata ala makana minal amal. Orang-orang yang punya persaksian seperti itu senajan amale sithik tetap dilebokke surga. Senajan anggar kota infak lewat mau nglebokke 2000 niku tetap dilebokke surga, Bu. Dengan catatan akidahnya lurus. Dia hanya bersaksi kalau Allah itu satu-satunya ilah yang berhak disembah, tidak berbuat kesyirikan. Dia bersaksi Muhammad SAW itu adalah sebagai nabi dan utusan Allah yang kemudian tidak ada nabi setelahnya. Dia bersaksi bahwasanya Al-Masih putra Maryam itu hanya manusia biasa sebagaimana para rasul yang pernah datang. Dan dia juga bersaksi bahwasanya neraka itu ada, surga itu ada, dan semua benar. Maka persaksian ini bisa menyebabkan orang yang masuk surga walaupun amalnya sedikit. Napa malah ibu-ibu lah penake pol dadi wong wedok. Nabi mengatakan apa? Ayyumam ra'atin, wong wedok ngendi wae, wong jetak kek, wong jaten kek, wong Afrika kek, itu semuanya. Kok tekek barang, mboten usah nggo tekek. Ayyumam ra'atin, gitu. Perempuan mana aja yang sholat khamsaha, sholat 5 waktu, berarti ora usah ditambahi sunah ya ento. Nek tambahi sunah berarti lebih baik, berarti jangan dibalik. Berarti dikelongi ora apa-apa. Mboten, 5 waktu. Wa shomat sahroha, dan puasa di bulannya berarti Ramadan. Nek mboten jenengan tambahi nggih entuk, nek dikurangi ra entuk, nek ditambahi entuk tambahi sunah. Wong bedane mungkin nek poso sunah pamit riyen kalih garwane. Mas aku poso Senin Kamis entuk ra. Entuk ning kok nek anggere tak kon mukah-mukah lho. Mboten napa-napa. Dadi jam 5:04 garwane kayak kode langsung ngambil teh. Lho kok wis buka? Lan jenengan mau aku gerok kok. Kecelek salah ra takok gitu. Nah, kemudian selanjutnya dikatakan lagi wa hafidat farjaha, menjaga kehormatannya. Jadi nek sudah nikah itu kan misakon golido, dia semi wong lanang selain bojone rasa digagas. Dia semi Joko lulusan SMK wis bingung geger gitu kan. Nah, kemudian yang keempat wa ataat zaujaha, manut kali garwane. 4 hal iki lho, salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan. Kemudian yang kelima manut sama garwonya. Maka kata Nabi SAW, wakilalah, akan dikatakan kepada wanita tadi itu, wong mana aja tadi itu, udkhulil jannata bi ayyi abwabin siti, pintu surga nek 8 kon milih dhewe. Penak Bu dadi wong wedok. Lah kok jenengan wis salat 5 waktu terus ditambah salat sunah, berarti surgane tambah dhuwur. Jenengan wis poso Ramadan kok kemudian tambah poso sunah, berarti surgane tambah dhuwur. Jenengan pun manut kalih garwa
ora mung manut nek dikongkon, bahkan ra dikongkon wae dilakoni. Merasa dadak ngenteni pijeti aku undang lagi dipijeti. Tapi begitu garwane selonjoran, "Lho kula pijeti Mas." Kalau bapak langsung yes. Kandhane ana yang ini ra dibubuk gen. Langsung dipijeti gitu. Wah, niku berarti surgane tambah dhuwur, tambah dhuwur, tambah dhuwur. Dan semakin tinggi orang dengan amalnya, surgane tambah dhuwur. Ngoten. Enak dadi ibu-ibu. Nek bapak-bapak mboten, ken kerja, ken dakwah, ken jihad, ken apa meneh, ken macul. Nek duwe negara ken dadi pemimpin, tapi nggih mboten kabeh sebagian. Terus perbatasan ken dadi tentara, ken jaga. Apa meneh, bapak-bapak niku kon jaga kabeh niku. Makane, kon isa-isa. Kon iku tugase mriki jane. Makane mampun diseneni wae, engko nek seneni mundak guru mati wis jenengan dadi rondo wis. Aduh. Nggih. Akidah yang lurus. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah sabdanya tentang akidah yang lurus, innallaha ta'ala yaqul, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti ini hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak manusia, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya, sekiranya kamu datang menghadap aku dengan dosa sak kebake donya iki akeh banget, summa lagitani la tusriku bi syai'an, terus kowe ngadep aku ora nggawa dosa kesirikan sithik wae ora, nang dukun ra tau, enek acara sing berbau-bau kesirikan ya ora tau melu-melu, apa meneh bayar ya ora gitu kan. Terus tempat-tempat yang berbau-bau kesirikan juga nggak pernah terlibat di situ. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, la ataituka bi qurabiha magfiratan, dosamu segede apapun tak parani kowe nganggo ampunan segede yang sama. Cara wong Jawa ngarani bakbuk, dihapus Bu, enak. Makanya tauhid ini harus dijaga. Iman kepada Allah ini jangan sampai ternoda, terluka. Wong jenengan sebagai garwa dari suami jenengan, suamine lirak-lirik kadang diseneni kok. Makanya kalau Allah itu sangat marah, sangat cemburu pada umatnya yang ngaku hambanya tapi berbuat kesyirikan, nah itu pun wajar. Kita aja sebagai suami aja garwa kita guyang-guyu karo wong liya anyel, nek dijak ngomong jawabane wangel, tapi nek weanan karo koncone TK mbiyen jawabane cepet ra karo-karuan gitu kan. Itu kita aja anyel kok gitu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang istiqomah di atas akidah ini, di atas keyakinan ini, di atas ketauhidan ini, Allah pastikan mereka akan berakhir di surga sebagaimana firman-Nya, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, berarti lisan. Orang-orang yang menyatakan diri Rabbku itu Allah dan istiqomah. Istiqomah jadi kudu dipegang sampai mati. Karena ending dari istiqomah ini adalah husnul khotimah. Husnul khotimah ujungnya adalah jannah. Ini pun rumus, nggak bisa kemudian diwolak-walik, nggak bisa. Aku melipir sithik ning dukun ora entuk to Mas. Mboten entuk. Nah padahal aku dukune, ya tobat gitu loh. Nah, ora ding bojoku ding, ya kan tobat gitu loh. Nah, maka orang-orang yang istiqomah dikatakan oleh Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, mengkene ajeng sedo jasadnya sudah terbujur kaku, nyawane ajeng didudut, malaikat niku sakdereke malaikat mau turun, malaikat-malaikat pengiringnya niku turun ngubengi, dan mereka akan mengatakan Allah takhafu wala tahzanu, ora usah kuatir Bu, Pak, panjenengan piyai-piyai ndagen ora usah kuatir, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, pun dicepake surga jalaran jenengan istiqomah di atas akidah ingkang lurus, di atas tauhid ingkang betul, tidak berbuat kesyirikan. Senajan wong sing golek pesugihan dadi sugih, jenengan ra tau golek pesugihan ora sugih, ora apa-apa. Senajan orang-orang yang nyari kesembuhan dari dukun-dukun itu mari, jenengan yang sakit gak pernah ke dukun kok ya ora mari-mari, mboten napa-napa. Nggih, itu harus dipastikan seperti itu kondisinya. Jangan kemudian dibanding-bandingkan, nek aku kudu kaya kono kae, terus ditekoki kowe kok ngendi, Gunung Kemukus. Lho ning kono dadak ijolan anu bojo, aku wis ra ndek bojo, ning kono iso nyewa sik ya ora apa-apa. Wah wis luar biasa mengerikan nggih. Jangan sampai nggih seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus seperti itu? Istiqomah di atas ketauhidan ini, Allah yang memastikan bahwasanya tugas kita di dunia hidup itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan sebagian mufassir menafsirkan liya'budun itu liyuwahidun. Tugas kita itu untuk mentauhidkan Allah. Gampangnya ngeten, kita niku sakjane hidup niku nggih mung kon salat. Lah kerja niku selingane. Delalah Gusti Allah niku maha bijaksana, sehingga nek kerjane delok engko ora nek sing bayar, kerja rada akeh ra apa-apa, salate delok ya ora apa-apa. Ngono ya nek sing pilih ra salat gitu kan. Makanya jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang tidak, ngapunten nggih bahasa saya, tidak tahu diri. Jenengan nek mau jujur, salat niku umpami nggih dirata-rata mawon 5 menit. Salate nggih, nek ten masjid kan bisa ngenteni segala macam, tapi inti salatnya 5 menit niku nek ping 5 ketemu kan mung 20 menit. Anggap bae niku ping 6 menit ping 5, 30 menit mung setengah jam. 23 setengah terserah jenengan. Ajeng pacaran kali garwane entuk, ajeng napa shopping entuk, kerja entuk, film entuk, sementing wayah salat tangi. Lah ngoten niku lho. Nah, maka sebenarnya kita itu ibadah nggak banyak, cuman sebentar. Tapi apakah dengan sebentar ini terus kita nggak pantas masuk surga? Pantas. Walaupun kemudian Nabi SAW mengatakan nggak ada di antara kalian yang masuk surga karena amal, ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya kalau benar dihitung amal ini jadi nggak cukup untuk masuk surga. Tapi karena Allah itu Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah itu Ar-Rahim, di mana rahmat Allah 99 itu dicepakkan dengan ngenteni jenengan ten mriko, maka senajan amal jenengan sekedhik tapi di atas akidah yang benar, maka jenengan tetap dilebokke surga. Sebaliknya orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang munafik, senajan sedekah akeh gede-gede, tapi kemudian di atas akidah yang salah, itu tidak pernah menjadi sebab dia masuk surga, justru masuk neraka. Makanya kita introspeksi lagi akidah kita ada di sebelah mana dan kita perbaiki kalau tidak ada di tempatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika masyarakat ini kompak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat kesyirikan, maka Allah pastikan ada kemakmuran di dalam negeri itu, bahkan ada keamanan. Allah mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak pernah mencampur keimanannya dengan kedzaliman, maka mereka mendapat jaminan keamanan. Aman ning donya, aman ning akhirat, aman sebagai pribadi, aman sebagai keluarga, aman sebagai masyarakat, aman sebagai negara. Dan mereka di atas petunjuk. Para sahabat ketika mendengar ayat ini, mereka protes, ya Rasul, siapa di antara kami yang gak pernah berbuat dolim? Mesti pernah. Orang tua mungkin pernah dolimi anaknya, anak pernah dolim pada orang tuanya, mungkin dolim dengan tetangganya, mungkin dolim dengan saudaranya. Kami pernah ya Rasul. Siapa yang bisa benar-benar nol kedoliman kayak ten Pertamina, mulai dari nol gitu? Gak ada. Gak ada orang yang gak dolim, gak ada. Maka Nabi SAW mengatakan bukan itu yang dimaksud ayat ini. Yang dimaksud kuwi alam tasma qaula Luqman ibnihi. Apa kamu enggak pernah dengar perkataan Pak Luqman kepada putranya ketika dia mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adim. Wahai anakku sing ganteng dhewe, aja pernah kowe berbuat kesyirikan marang Gusti Allah. Sing jenenge syirik kuwi dolim sing gedhe. Sehingga dolim pada ayat ini adalah kesyirikan. Nah, makanya Nabi SAW membagi kedoliman itu 3. Dolim yang tidak akan diampuni yaitu kesyirikan, dolim yang tidak akan dibiarkan yaitu dolimnya manusia kepada manusia yang lain. Jadi kalau seorang itu ngutang, kalau nggak dibayar maka ini kedoliman yang akan ditagih di akhirat. Maka yang ketiga yaitu dolim dia pada dirinya sendiri. Nah, kedoliman pada dirinya sendiri ini mudah buat Allah memaafkan, mengampunkan. Misal nih mau mendem, tukang mendem itu mendem untuk dirinya sendiri, maka itu Allah bisa mengampunkan, mudah. Tapi kalau yang namanya kesyirikan, maka ini kalau dibawa mati nggak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu ditobati. Nah, tobatnya seorang hamba dalam dosa apapun, segede apapun, dan dilakukan ketika dia masih hidup, maka Nabi mengatakan at-taibu minan dambi kamala dambalahu. Orang yang bertobat atas dosanya segede apapun semasa dia hidup, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa dosa. Makanya pentingnya ditobati. Nah, kemudian dolim pada manusia tadi itu harus dimintakan halalnya. Jenengan gadah utang dan biaya sanes, utangnya 1 juta, ya minta halale pripun disaur, nek ra ndedit dicicil, ra iso nyicil mang sanjang ngapunten. Kula jane nggih pengen nyicil ning mboten nenten. Umpami mang ikhlas ngoten pripun? Mengke nek biayane sanjang wis kula ikhlaske Bu, niku halal buat jenengan ten akhirat mboten ditagih. Tapi nek ra tau ngetok, ra tau ngomong, di WA ra tau bales, nah niku mengke ten akhirat ditagih.
sampai Nabi SAW mengatakan atadruna mal muflis, ngerti ora kowe sapa wong sing bangkrut? Para sahabat mengatakan alladzila dinara wala dirhama, orang yang enggak punya duit juga enggak punya bondo. Kata Nabi SAW, dudu, orang yang bangkrut adalah orang yang alladzi jaa yaumal qiyamah bi sholatin, moro nganggo pahala salat, wa siyamin dan puasa, wa zakatin dan zakat atau sedekah, kemudian waqat satamahada, koncone dilok-lokke, waqat qadafahada, bojone difitnah, ngomongnya selingkuh kalau bakul sayur gitu kan. Kemudian waqat dorobahada, koncone ning kantor diantemi gitu kan. Kemudian dan seterusnya. Maka semua yang didolimi ini dihadirkan, ditekakkan. Begitu sudah teka gitu kan, terus ditanya gitu loh, piye kowe mbiyen didolimi iki? Nggih leres. Kowe dolimi kae? Nggih leres. Ajeng disaur duit ra payu, rupiah mboten payu, dolar ra payu. Akhirnya napa pahalane dipindah. Ternyata sing didolimi akeh banget, delala kok ngepasi dhek dadi lurah gitu kan. Terus sing didolimi wargane akeh banget gitu kan. Maka yang terjadi, makin banyak kita punya tanggung jawab, maka makin besar tanggung jawab kita. Maka jangan sampai berbuat dolim. Jadi itu pedang bermata dua. Kalau kemudian kita berbuat adil, berlaku adil, pahalanya banyak. Kalau memang di bawah kita itu banyak. Tapi kalau kita berlaku dolim, wes tanggung jawabnya banyak. Begitu kemudian pahalanya habis, yang didolimi masih ada, dosanya dipindah. Akhirnya orang yang tadi bawa pahala banyak tinggal dosa dan dicemplungkan ke neraka. Makanya ini orang-orang yang dolim yang harus dengan hati-hati. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, ceklah tentang dirimu apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari esok. Maka persiapan di sini enggak cuma nambah amal, nambah sholat, nambah puasa, nambah zakat, nambah haji, umrah, mboten, tapi juga suruh ngecek apakah ada kedoliman yang belum kita selesaikan, apakah ada utang-utang yang belum kita selesaikan. Makanya rumusnya orang kafir, utangnya oke wegah nyaur sakle bunuh diri niku ampun dinggo rapopo ngene aku mati lak ora ditagih mosok arep ngenteni ning kuburan mboten, sing nagih mengke Gusti Allah. Ngoten nggih. Jadi orang Islam enggak boleh pakai rumus itu, sehingga dia kalau kemudian bekerja dia akan beramanah di dalam megang kerjaannya. Kalau dia menjadi ngapunten istri, dia akan amanah sebagai istri, dia sebagai suami dia akan beramanah sebagai seorang suami, dia sebagai anak dia juga amanah sebagai seorang anak. Kalau klausul ini, kesepakatan ini, konsensus ini difahami oleh semua orang Islam. Lah bisa paham dari mana? Majelis ilmu. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Manusia itu kalau masih mau ke masjid, mau membaca Quran, memahami isinya lewat majelis ilmu, maka Allah akan berikan ketenangan. Makanya nggih kalau jenengan mirsani ada piye-piye yang ning omah geger wae. Mendino geger sing kabeh-kabeh diuncal-uncalke. Niku nek jenengan titeni niku mungkin salah satu atau salah duanya wegah ning masjid. Mungkin yo ning masjid ning wegah majelis ilmu, ning masjid tok salat mulih, enten pengajian ya mulih gitu kan. Merasa sudah banyak ilmunya. Padahal Bu, Pak, yang namanya kitab-kitab para ulama itu nek dibaca terus-menerus, itu kita meninggal kitabnya itu belum habis. Bener. Kalau kuliah rampung-rampung itu perasaan biyen mana tak pelajari ning ngene tapi kok kitabnya beda ya. Terus isine beda. Terus kadang itu hikmahnya beda padahal dalilnya sama. Dalilnya sama, ayatnya sama. Begitu ditafsirkan oleh ulama yang lain, itu hikmah yang keluar itu beda. Makanya jangan pernah kita punya napa istilahnya punya bayangan, punya pikiran, punya penggalih kalau Allah aku tahu ngaji kaya ngono kuwi. Ampun nggih. Jadi bahkan kitab tertentu itu kalau dipelajari dengan guru yang beda, itu hikmah yang jenengan dapatkan akan berbeda. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang muslim dilarang untuk berbuat kesyirikan karena kesyirikan itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah bisa mengampuni dosa selain syirik, tapi tidak syirik yang dibawa mati maka tidak akan pernah diampuni. Jadi jangan sampai jenengan penggalih melih mumpung masih dikasih hidup, penggalih melih di biyen barangkali wah aku biyen entuk bojo kae gara-gara aku golek pengasih. Nah niku tobati. Nek terus saya enten jimate ditokke, dibuang, diremuk, atau mungkin jenengan dulu pas bangun rumah dadak nandur ndas nopo, ndas kucing napa ndas pitik niku. Nah niku diduduk, dibuak, atau mungkin enten pengeret enten sing dicantol-cantolke kok dijikuk, diobong, atau mungkin gadah jimat-jimat gaman-gaman raja-raja
ditokke, karena semua itu menjadi sebab kerugian kita di akhirat yang tidak ada ampunannya. Mengeluarkan, mengmusnahkan, nek enggak berani mang beto ngene masjid, mungkin ganti kayak kula buang gitu kan. Ngoten nggih. Jadi enggak boleh disimpan lagi sampai ada video mbah-mbah pun sepuh 70-an tahun ajeng sakaratul maut angel ra karo-karuan. Begitu diplotot ngeten mboten metu jerawate tapi metu dome didudut ini. Nanti mbah-mbah sing nganggo susuk meh ngopo gitu kan. Ya nek susuk duit ngono sik karuane gitu kan. Dan orang-orang yang berbuat kesyirikan itu amalnya akan dihapus. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Nah, kamu berbuat kesyirikan, begitu kamu berbuat kesyirikan, puasamu, salatmu, hajimu, umrahmu, kurbanmu semua dihapus. Sing gadah buseke niku namung Gusti Allah, dan buseke itu bernama kesyirikan. Begitu kesyirikan itu terjadi, maka dihapus. Salate si fulan si fulanah busek. Entek. Begitu jenengan berpikir, wah aku ning surga nggo pahala haji 2 kali, umroh 7 kali, terus napa meleh kurban setiap tahun ngangge sapi, terus sedekah duite okeh sekali gitu kan, komplit banget gitu kan. Ternyata zong semuanya, hapus. Sampai Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu ala ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Orang-orang itu nanti amalnya itu diduduhkan. Oh, iki amalmu sakmene. Tapi semua nggak akan berguna karena akan dimusnahkan menjadi debu-debu yang berterbangan. Loh kok hilang? Nggak ngoten. Ngoten niku kira-kira perasaan kita gimana kalau itu kita naudzubillah gitu kan. Jadi misalnya dengan betul tas, terus ngeten iki, terus jenengan ten toilet, balik-balik, loh kok hilang tasku? Lah ngoten niku pripun perasaan jenengan? Sedih to, napa mulai niku ten akhirat. Nek tas dik iso dituku, paling Pak kok keneh. Ngoten to. Teng akhirat jenengan ajeng nyuwun sinten. Padahal setiap orang itu sudah nggak mau peduli dengan urusannya orang lain, dia hanya fokus sama dirinya gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innallaha yaqul, Allah berfirman pada hadis qudsi, ana aghnas syuraka wa anis syirki, aku adalah Rabb yang paling tidak butuh pada sekutu pada kesyirikan. Man amila amalan asroka ma'i, siapa yang berbuat amal kok niatnya bukan untuk mencari pahala dari sisiku tapi dari sisi orang lain, maka taraktuhu wa syirkahu, karo sing dijadikan sebab menduakan aku yaitu sekutuku itu tak tinggalkan. Ketika di akhirat kok kita ditinggalkan oleh Allah terus piye gitu kan. Wong kita kalau punya anak kecil itu hilang anak ini, kita sing nangis dia yo nangis, dia kehilangan mbok, kita kehilangan anak gitu. Maka di akhirat yang kita tuju itu sudah bukan lagi orang tua kita, bukan suami kita, cuman Allah. Maka ketika Allah meninggalkan kita terus piye, kita mau nyari siapa? Dan para lagi Nabi SAW mengatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhalan nar. Siapa yang kemudian hidup pernah nyuwun sanese Gusti Allah, maka dia pasti masuk neraka. Makanya Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nek kamu ditanya aku di mana, jawab aku ki cedhak. Uji budak wa tada'i dada'ani. Aku siap ngabulke donga semuanya. Kalau mereka mau berdoa, kok malah dongane ning wong liya, ya semplungan neraka. Ngoten. Gampil. Jadi Allah Subhanahu wa taala siap mengabulkan doa jenengan. Kenapa kok kemudian kita malah berdoa pada yang lain? Lah mulai nyuwun ten Gusti Allah ora kabul-kabul. Lah jenengan nyuwun apa, Pak Joko? Nyuwun kawin meneh. Walah, nek kuwi yo angel. Delok sik gitu kan. Bojone entuk ora gitu. Nek bojone ora entuk yo genah wis. Penghalangnya niku gitu loh. Nek bojone entuk jenengan donga wis genah lancar niku gitu. Atau mungkin ada yang nyuwun duit 1 miliar gitu kan. Orang kabul-kabul, itu hikmahnya Pak Bu, mungkin nggak dikabulkan, mungkin Allah itu tahu, dan Allah lebih tahu daripada kita, daripada orang tua kita. Allah mungkin tahu, nek kita dikasih 1 miliar, barangkali jenengan pun boten kersa numpak sepur kelinci pengajian, duitku 1 miliar numpak sepur kelinci gak level, numpak liyo, mending nek numpak liyo makan pengajian, sosok malah wegah ngaji barang kuwi, meh piknik ning Eropa, alah wis. Goro-goro tidak tokeh, makanya dikei sithik. Ini bukan berarti enggak terkabul. Dongane wong Islam niku 1 di antara 3 dikabulkan sesuai yang diminta, atau diganti dengan yang lain, atau yang ketiga ditunda di akhirat. Mesti terkabul. Nah, tapi enek sing blas 1 loro 3 ki ora. Nah, ini juga terjadi. Pada siapa? Kata Nabi SAW, datang seorang yang dari perjalanan
dia pakai baju yang lusuh, dia ngangkat tangan ke langit, ini menjadi sebab doa terkabul saja nih. Musafir, kemudian mengangkat tangan, kemudian dia memuji Allah, ya Robbi, ya Robbi, ya Robbi, wahai Robku gitu kan, itu juga menyebut nama Allah, itu juga menjadi sebab kabul. Tapi wa mat'amuhu haramun, makanannya dia makan barang haram, wa masrobuhu haramun, minumannya minuman haram, wa malbasuhu haramun, pakaiannya pakaian haram, wa ghudiya bil harami, penggaweane dino-dino haram, fa ana yustajabulah, mana mungkin doanya terkabul. Makanya panjenengan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika panjenengan ngersake donga niku apakah dikabul sesuai yang jenengan minta atau diganti yang lain atau ditunda di akhirat, pastikan jangan makan barang haram, jangan minum barang haram, jangan pakai pakaian haram, jangan kerja kerjaan yang haram. Dan ketika ngomongkan makanan haram niku mboten mesti babi, mboten mesti niku segawon, mboten sego niku nggih bisa haram kalau niku jenengan mundhut ten warung mboten bayar gitu. Toya petak niki nggih saged haram nek niki jenengan mundhut teng ngene tanggane mboten nembung, bisa jadi haram. Pakaian nggih ngoten. Niki nggene piyai sanes ten pemean jenengan jiko karo numpak motor disaut niku ya dadi haram. Penggawean haram niku terus bukan berarti kemudian kerja jadi pembunuh ngoten mboten. Kerjane security satpam, tapi kerjane ten diskotik itu dadi haram ngoten. Atau mungkin kerjane kurir tapi ngeterke ciu ya niku haram ya, kurir narkoba niku nggih haram. Jadi haram niku enggak harus kemudian barang haram sing jenengan ngertos niku, tapi prosesnya itu haram juga bisa menjadikan haram. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, parah lagi orang-orang musyrik tadi di depan sudah saya singgung. Niki dugi jam 09.00 niki. Oh nggih, masyaallah. Kula sing semaput niki. Nah, maka dikatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malid dzalimin min ansor. Orang-orang yang berlaku kesyirikan pasti genah nyemplung neraka. Allah haramkan surga, wa ma'wahun nar, dan tempat pulangnya neraka, wa malid dzalimin min ansor, dan enggak ada yang mau nulungi. Bahkan neraka niku pun dicepake malaikat penjaga neraka yang jenengan ngertos namine sinten? Malaikat waduh kemungkar nakir neraka. Malaikat Malik niku bentuke serem, ambune ra enak gitu kan. Jenengan nek temoni wong rupane serem terus mambu kecing ngoten kaya peh muntah terus pripun. Niku malaikat Malik, dan bahkan disifati di dalam Al-Qur'an alaiha malaikatun. Yang namanya neraka itu dijogo malaikat gilalun sidatun. Dia itu bengis, tejem, watos. Watine hatos, enggak ada belas kasih. Jadi nek kita misal ngapunten, misal kita punya teman rodok ndablek rodok aneh itu, kucing kayak keplek kayak mungkin kita usahake lah gitu. Tapi nek malaikat penjaga neraka ini, ketika Allah katakan keplek kayak dikeplek kayak, idaan ya tidak, tutuk ya tutuk, wis ora gagas mesake. Wonge nangis ya ora diurus gitu kan. Makanya di sini dikatakan wa malid dzalimin min ansor, enggak ada yang bisa nolong. Kenapa? Maliki yaumiddin, hari kiamat itu yang punya kuasa cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir contoh nih kesirikan yang kadang itu masih ada di sekitar kita. Ning kadang kita itu koyo ora pati gagas, koyo ora peduli. Ning di mata Allah itu besar banget nilainya, besar banget dosanya. Allah Subhanahu, Nabi SAW bersabda, "Tahalal jannata wa rajulun fi dzubabin." Ada surga, ada neraka. Nanti ada laki-laki yang masuk surga karena laler, masuk neraka karena laler. Sepele lho, iso mlebu surga mergo laler. Kan jenengan mungkin nate mirenge enek napa? Mbak-mbak, ibu-ibu ngapunten PSK yang masuk surga karena anjing. Kan rodok gede nih, anjing kan gede to. Napa enten anjing cuwilik yang sak jentik mboten enten to, kan gede to. Nah, sampai enek istilahnya mau anjing niku wedhus balap gitu. Gedene sak wedhus gitu kan. Ning maine kenceng ya wedhus balap. Nah, maka ini disebutkan ada loh orang yang masuk surga dan juga masuk neraka mergo laler. Jadi cilik banget. Artinya ini manusia menganggap sepele banget, tapi di mata Allah enggak gitu kan. Apa? Wa dakhalan nar wa rajulun fi dzubabin, qalu, para sahabat bertanya, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana ceritanya kok ada laki-laki masuk surga dan masuk neraka karena laler? Pripun? Kula kok penasaran, pengen mireng gitu kan.
Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak cetak nih, cetak. Dagen nih pengen mireng ya. Qala kata Nabi SAW, maro rajulani ala qaumin lahum sonamun. Jadi dua orang ini berjalan ke satu tempat, delalah melewati satu kaum, melewati desa. Dan desa niku kata Nabi SAW, lahum sonamun, ada berhala yang disembah. Jadi nek sini dibahasakan berhala berarti mungkin seolah-olah bentuknya kayak patung gitu, tapi sebenarnya buatan. Bisa bermakna witringin, bisa bermakna puntuk, punden, pokoknya sing dikeramatke selain Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat yang dianggap angker, jane ya ora nek apa-apa tapi dianggap angker gitu kan. Nah, ada tempat seperti itu. Kemudian ya kemersekin apa gitu. Oh, masih gitu dolanan mic ya. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Orang yang melewati kampung ini nggak boleh lewat, nggak boleh nyebrangi kampung itu kalau hendak menyerahkan sesuatu kepada yang dikeramatkan di kampung itu. Kudu nek ora itu lewat. Nah, wajib nek kowe wegah muter. Nah, padahal muter mungkin ado, ndak nyebrangi nopo. Pilihane ngomong namung niku. Nah, dua orang ini lewat mau ke kampung sana, lewat kampung ini dia dipersyaratkan harus mendekek sesuatu di situ sebagai bentuk penghormatan atas yang disembah, yang dimuliakan di kampung itu, yang sejajarnya dia itu asmaun sama itu muha antum wa abaukum. Dulu nggak ada, ning diada-ada oleh orang di situ yang dilakukan oleh mbah-mbahnya kemudian ditutke sama anak putunya gitu kan. Nah, kemudian dilanjutkan wa faqalu li ahadihima. Orang kampung itu ngomong sama salah satunya, qorib kowe korbankan sesuatu di sini. Qala, orang yang pertama disuruh, laisa indi sayun uqarrib. Sorry Mas, aku ora duwe apa-apa. Wong aku rono meh megawe iki lho, ora nek duit lho, entek-entekan iki. Ya aku ki rono meh megawe. Lalah lewat kampungmu iki. Aku mbok kon ngorbanke pitik temani ra duwe, tuku ra enek, apa meneh wedhus, apa meneh kembang ra enek gitu kan. Wis alasan sebenarnya. Nah, tapi orang kampung ini pinter. Qalu lahu, orang kampung ini mengatakan, qorib walau zubaban. Ya wis nek ora duwe laler wae ora apa-apa lah. Laler iku kan goleke mboten ten pasar to. Maksudnya mboten tuku wonten lho. Anggere enten sampah kan enten laler to. Nah, akhirnya digoleki laler iku. Faqarraba zubaban, kemudian laler niku entuk. Zubaban niku berarti lalere situk tok, mboten akeh. Mboten digawe peyek ngoten mboten. Dadi situk tok. Dadi digoleki entuk siji didekeki, klutik ngoten. Nah, fakhallu sabilahu. Kemudian orang yang sudah mengkorbankan satu ekor laler niki wis kono lewat. Wis entuk gitu. Kata Nabi SAW, fadakhalan nar. Dia masuk neraka. Kapan? Ketika dosa ini enggak ditobati dia masuk neraka. Atau begitu nyebrang ditampani motor, dia mati masuk neraka. Jadi dosa kesirikan seperti ini bisa mengantar kepada neraka. Maka inilah laki-laki yang masuk neraka karena laler. Wa qalu lil akhor. Kemudian orang yang kedua dikatakan kepada yang kedua, qorib, saiki kowe giliranmu kowe. Faqala, orang yang kedua ini gandeng kerep ngaji, dia ngerti ilmune kalau itu berbuat kesyirikan, maka beliau mengatakan ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah. Ora mungkin aku gelem ngorbanke apapun kepada selain Allah, ora mungkin, kuwi ora kelasku. Ilmune ra ngono kuwi salah kuwi kan. Nah, dikandani ngoten penduduk kampung niku wau nesu fadarabu unuqah, kemudian digebuki sampai akhirnya mati. Fadakhalal jannah, kata Nabi, wong itu masuk surga. Niki laler sing mboten enten regane. Pripun niku nek kembang dadak tuku ning pasar, kembang pripun niku nek ingkung, pripun niku nek napa nika biasane picukan nika isine nika kembang, tape, ndok. Nah, niku tambah berat lagi di sisi Allah. Makanya saya sering kasih analogi, Pak, Bu, panjenengan yang hari ini nggarap sawah, sabin niku lho. Niku nek winine pun bener, ditebar dengan cara yang bener, kemudian ditandur dengan cara yang benar, diabuk dengan cara yang benar, jaraknya juga sudah benar, diairi dengan air yang benar, semuanya benar, maka kantun nenggo kalih ndonga insyaallah genah panen. Mboten usah disajeni. Ngono ya dadak golek endok tekek ning pojokan-pojokan. Engko bar kuwi putune kon mara jikuken ngae, jikuken selak dijikuk tanggane. Dadi senajan niku endok, zatnya niku halal, tapi nek wis dadi sajen niku dadi haram. Ngoten nggih. Perapatan nggih ngoten, kecelakaan bola-bali iku mergo ora disajeni mboten.
Niku mergo pagere pojokan niku keduren kan ngedukke ben ketok sing king mriko king mriki. Nek mboten kersa mang tukokke spion sing gedhe, nek tesih mboten kersa mang paringi bangjo sisan. Komplit. Itu secara teknikal itu sudah bisa dilogika. Makanya kesyirikan ini enggak cuman melanda ngapunten orang-orang yang katanya dari negara berkembang, bahkan negara maju niku, ten pesawat niku lho. Pesawat sing gawe wong pinter to niku. Niku nomor 13 ora enek. Wedi kok nek dikeki nomor 13 ceblok. Hubungane napa pesawat kali nomor 13? Lift ngoten niku sosok nomor 3 niku mboten enten, 3A, 3B. Hotel ngoten kadang nomor 4 niku sok mboten enten. Makane kula ngantek enggak masuk akal nih, wong pinter-pinter kok ya terus dadi bodoh ki piye gitu. Biyen ra mudeng apa-apa, begitu sekolah pinter, giran pinter kok kembali lagi ke kondisi yang dia enggak pinter tadi gitu kan. Makanya orang yang beriman harus mengembalikan semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berpegang di atas akidah ini sampai istiqomah, istiqomah kemudian sampai husnul khotimah. Husnul khotimah itu jannah, dan tadi saya sudah ceritakan di depan prosesnya dari mulai di kuburan, mahsyar, hisab, mizan, telaga, kemudian sirot sampai masuk surga. Itu semua pondasinya adalah akidah yang benar, dan akidah yang benar harus sinkron dari dalam hati, sinkron di lisan, dan sinkron dalam perbuatan. Enggak boleh bolak-balik gonta-ganti, enggak boleh ngapunten nek wong Jawa ngarani mencela-menceli, esok tempe sore dele kuale gitu kan. Esok tempe sore bosok, tempe bosok. Kok bilih mengatakan enten ingkang ngajeng-ngejak rame? Mboten. Wegah. Nggih, pripun? Wah niki masyaallah. Monggo pinara. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hisab. Surga neraka. Nggih. Kalau dihisab manusia itu punya banyak dosa dan banyak pahala. Nggih. Tapi banyak pahalanya. Nggih. Yang seperti ini langsung neraka dulu atau langsung surga? Masih. Nggih. Selama itu perbuatan kesyirikan, maka dia nggak akan pernah ke surga. Jadi kayak orang-orang kafir, mereka kalau berbuat baik di dunia ya dibalas di dunia. Jadi nggak akan pernah masuk surga. Jadi begitu kecemplung di sirot itu dia nggak akan pernah keluar. Makanya jangan sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang merugi, ibadahnya banyak, begitu ditimbang atau dihisab tadi itu dihapus. Karena tadi ayatnya jelas, orang-orang yang beramal kalau kemudian berbuat kesyirikan, layah baton na'ama lukum, akan kami hapus amal-amal kalian ini. Wala takunana minal khosirin, dan kalian benar-benar akan menjadi orang yang merugi. Jadi ibadah kita, sholat kita, puasa kita, kalau kita bungkus dengan kesyirikan, itu akan terhapus, nggak akan ada lagi. Jadi dihisap yo nol gitu. Jadi nggak ada ibadahnya. Kecuali yang syirik tadi. Ya syirik. Dosa dan pahala. Oh artinya dia nggak berbuat syirik ngoten. Pahala dan dosanya. Banyak pahala. Banyak pahalanya. Ini ke neraka dulu atau langsung ke surga? Oh, artinya dia nggak berbuat syirik ya? Oh ya, siap. Maka itu kemungkinannya dua. Yang pertama kayak yang saya jelaskan tadi tentang hadis tentang bitokoh tadi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianggap nol, di reset nol, dengan catatan itu bukan kedoliman pada manusia. Jadi mungkin dia suka mabuk, suka apa, itu bisa diampunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti dihisab dia selamat dan di sirot dia selamat dan masuk surga. Atau bisa juga dia kemudian nyemplung neraka dulu untuk dipertanggungjawabkan. Inilah orang yang keempat yang disebut orang fajir. Jadi ada orang kafir, musyrik, munafik, tiga ini masuk nggak akan keluar. Yang keempat ini orang fajir. Orang fajir ini orang yang melakukan dosa besar, maka dicuci dulu di situ. Nah kemungkinannya bisa yang langsung, bisa yang dicuci dulu. Nah benang merahnya yang mana? Kok enak yang diampuni? Ada yang enggak, ada yang harus bertanggung jawab sendiri. Benang merahnya kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan ila al-mujaharoh. Semua umatku dosanya akan tak ampuni kecuali yang mujaharoh. Mujaharoh niku napa? Cerita-cerita. Jadi mendem ten pundi jane ra nek wong ngerti ning diceritake. Kowe ngerti ora ndek bengi aku mendem ning sebelah kono. Zinane ngendi gak ada yang tahu tapi diceritak-ceritake dipamerke, malah di podcast sisan gitu kan. Aku sedina iso ping 17. Nah ngoten niku lho. Nah itu yang kayak gitu dosa yang nggak akan diampuni oleh Allah otomatis karena itu kedoliman atas dirinya, maka dia harus bertanggung jawab sendiri di di neraka. Makanya panjenengan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisa hidup yang ada panjenengan bertobat sebanyak-banyaknya, dan atas apa yang jenengan sudah tobati tidak usah diceritakan.
Putune nggak ngerti jenengan dulu pacaran sama siapa, ora usah diceritani. Kadang enten mbah-mbah nu kemayu dia cerita, ngerti ra mantane mbah mbiyen 17, mbah kakungmu kuwi sing ke 18 gitu. Ora usah diceritani. Wonten meleh? Alhamdulillah. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang polemik mengucapkan selamat Natal. Oh, nggih, siap. Dan kami hanya ingin mengkorelasikan Nggih. keterangan satu dengan yang lain. Nggih. Nah, untuk pandangan dari Pak Ustaz sendiri seperti apa? Siap. Kita berasa orang Ustaz memakai dasar dengan Maryam 33. Mana jelasannya? Maryam 33 niku pripun bunyinya? Assalamualaikum dan seterusnya. Oh. Assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu hayya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah nggih kula niku mboten pamer, mung crita gitu. Kula niku sebulan niku jadwal kajian kula 80 kali minimal. Nah niku biasanya saya punya materi niku khusus kadosan mriki materinya Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Hadis arba'in salah. Tapi begitu tanggal-tanggal tertentu kayak Natalan ngoten niku temanya saya rubah. Seminggu sebelum Natalan, semua kajian saya membahas tentang kedudukan Isa Al-Masih dan Natal. Nanti seminggu setelah Natalan tentang toleransi dalam Islam kepada orang non-Muslim. Itu saya jelaskan detail. Nah, dalam penjelasan itu jelas dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan niki panjenengan simak dengan betul. Allah berfirman, wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan kalau Allah Ar-Rahman itu punya anak. Laqad ji'tum say'an idda. Sungguh ucapannya itu ucapan yang mungkar. Ucapan mungkar itu berarti Allah niku remen apa mboten? Mboten. Bahkan dikatakan mungkar. Kemudian Allah membuktikan ketidaksenangan ucapan itu dengan mengatakan atau dengan berfirman, takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu tak belah, tak bleke gitu kan. Kemudian watan sakul ardu, dan bumi niku tak pletekke gen mendelep kabeh. Watan watahirul jibalu hada, dan gunung itu tak hancurkan biar kalian semua binasa. Hampir-hampir. Kenapa? Anta auli rahmani walada, karena ucapan mereka bahwa Allah Ar-Rahman itu punya anak. Wa ma yambagi lirrahmani ayyat tahida walada, dan enggak pantas Allah Ar-Rahman itu dikatakan punya anak. Ini menjadi dalil kalau Allah itu enggak senang diucapkan punya anak. Belum lagi nanti dalil lam yalid walam yulad, Allah itu enggak pernah punya anak dan bukan anak siapapun. Belum lagi dalil-dalil yang lain yang banyak gitu kan. Maka dari situ statement itu Allah itu enggak senang. Bahkan mengancam jane kalian tuh pengen tak musnahkan gara-gara ucapan itu. Tapi karena aku Ar-Rahman, Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah yang diberikan di dunia pada saat hari ini, dan orang kafir itu dapat, saking dapatnya sampai ada yang dapat 300 triliun itu mau dipenjara 6,5 tahun. Itu kan bukti kalau Ar-Rahman itu ada di dunia. Tapi di akhirat Allah itu Ar-Rahim, sehingga hari ini semua adab yang dijanjikan atau yang diancamkan itu di stop dulu oleh Allah. Tapi nanti di akhirat diengko-engko. Makanya ketika ditanya bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal, saya tanya balik ke jenengan Bu, garwane enten mriki? Mboten nggih. Misal ada Joko. Ada Joko, Cah Nom maksud saya, bukan Pak Joko, Cah Nom. 17 tahun, 18 tahun, tiba-tiba datangin jenengan, itik. Garwane namanya Pak sinten? Tejo. Nah, Bu, ngapunten. Oh, piye Mas? Kula niku asline putrane Pak Tejo. Niku jenengan remen napa mboten kira-kira? Mboten. Cuma banter to. Mboten. Terus yang jenengan lakoni goleki Pak Tejo. Terus Pak Tejo jenengan apake? Oh, malah gebuki. Sing nyandai Pak Bambang. Loh, artinya manusia aja kita ada yang ngeklaim dia anak dari pasangan kita aja nggak terima loh. Nah maka al-wala wal barok, ketika Allah itu benci kita harus ikut benci sakjannya. Sebenarnya kita juga harus ikut benci. Lah kok malah enek wong ngomong ngucap Natal gak apa-apa wong kuwi cuman lambe, yang penting atine. Tadi di depan sudah saya bilang bahwasanya yang namanya hati dan lisan harus sinkron. Parah malih enten ibu-ibu kudungan kados panjenengan iki terus ngomong Natal ora bakalan jadi Kristen. Apa ya nek aku ngomong selamat hari pahlawan terus aku jadi pahlawan. Apa nek aku ngomong selamat hari bapak terus aku jadi bapak. Mboten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mang refresh melih, mang inget-inget melih. Dulu panjenengan niku jangankan kok diambung, didulit kalih garwane jenengan men mboten angsal menjadi halal karena
Omongan saya terimanya nikah si fulan, saya terima nikahnya si fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian-sekian kan ngoten. Bar niku sing tadine didulit we dosa, diambung malah entuk pahala, sampai ngapunten dikumpuli lho entuk pahala. Lah kok ngerti Mas? Nabi yang bilang fi biti ahadikum sodako, kumpulmu karo bojomu entuk pahala. Sampai para sahabat itu sampai enggak percaya. Napa nggih kok entuk pahala? Loh, kok ora ngandel? Bukankah kamu kalau mendatangi yang haram kamu dapat dosa? Nggih, ya wis, nek nekane sing halal entuk pahala. Pramila Bu, Pak panjenengan kalau ngertos minum-minuman keras itu haram, maka begitu jenengan ngertos niki barang atau minuman halal, mang minum dengan niat supaya saya tidak mengisi perut saya dengan yang haram, entuk pahala. Makanya ketika dikatakan ngucap tok ora masalah di mata Allah. Dalilnya apa? Allah jelas berfirman laqad kafarol ladina qalu innallaha salisu salasah. Telah kafir orang yang ngucap napa? Allah niku 3 tapi 1 tapi 3, trio trinitas. Oh. Qalu ngucap. Jadi bukan dikatakan berkeyakinan tapi ngucap. Makanya hati-hati dengan ucapan. Termasuk rumah jenengan niku. Nek nganti jenengan ngomong ten koncone wis peken lho, dipek tenan dadi halal gitu loh. Makanya jenengan nek gadah tangga, motore sak pirang-pirang enek sing nganggur, mboten usah ragu parani mawon, iki tak pek entuk ora. Kok nek khilaf dhek peken udah tingene jenengan. Udah berpindah kepemilikan ucapan. Saestu. Makanya jangan bermain-main dengan ucapan gitu kan. Karena Allah sudah mengatakan laqad kafarol ladina qalu. Makanya sama-sama ucapan itu bisa menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, memindah hak milik, bahkan ngapunten dengan ucapan bisa mencabut nyawa orang. Saya vonis kamu karena berbuat kriminal begini-begini dengan hukuman mati. Mati orangnya divonis, dihukum sama Al-Guju gitu kan, sama eksekutor nek ten Indonesia kan. Makanya niku ucapan nih Pak, sehingga tidak boleh seorang muslim mengucapkan selamat Natal. Dan zaman dulu Nabi SAW diparani oleh 4 tokoh orang musyrik, kemudian mengatakan Muhammad, piye nek aku ibadahmu aku ya melu ibadah, engko nek apik dilakoni, engko nek nggon aku sing apik kowe nglakoni. Nah, kemudian turun surat Qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya. Ini menunjukkan zaman dulu yang datangi Nabi itu orang musyrik untuk melakukan pencampur adukan agama. Tapi hari ini yang saya sayangkan justru yang berusaha mencampur adukkan itu adalah orang Islam. Sampai kemudian teko Pak Pendeta kowe nek acara apa? Misa, ya aku tak melu gawe kei sambutan. Iki gereja kula nggih ajeng kula damel, ajeng diresmekke. Ya aku tak melu, aku tak tim gambusku tak melu, aku tak enekke hiburane selawatan ten gereja. Mboten nate Nabi niku ngidak gereja, Bu, Pak, mboten nate. Kalau mulai ngentekke macam-macam. Bahkan nek jenengan pengen ngertos, Yahudi itu punya keyakinan sama dengan kita dalam hal apa? Rumah ibadah itu nggak boleh ada patung-patung. Makanya orang Yahudi kalau keluar dari Israel, dia kan harus sholat juga. Maka dia nggak mau sholat di gereja, dia nyarinya masjid. Karena dia yakin di masjid orang bakalan naik patung. Ngoten. Sehingga ibarat urutan niki Yahudi, Nasrani, Islam, niku jane pun urut. Nah niki kok sing tengah niki melenceng. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan iya kana budu wa iya kana stain ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah saya jalan yang lurus. Nah jalan yang lurus ini siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat yaitu Rasul dan para sahabat. Ghairil maghdub waladdallin, bukan jalan orang yang termurkai dan bukan jalan orang sesat. Al-maghdub di sini adalah orang Yahudi yang dia ngerti dalil yang ra dilakoni, dan waddallin orang Nasrani, orang yang enggak ada dalilnya tapi tetap ngelakoni. Makanya ketika ditanya tentang selamat Natal, tanya balik ke orang Nasrani, di mana ayat berapa, kitab sebelah mana tentang atau menyebutkan 25 Desember itu tanggal Natalan. Enggak pernah ada yang ngarep tekan buri diwolak-walik ra enek, di tengah ke depan enggak ada, tengah ke belakang enggak ada. Nek nganti ada dhewe sing nulis, enggak ada. Makanya Allah mengatakan mereka itu ad-dol karena enggak pernah ada tapi tetap nglakoni. Ngoten. Lah kok mereka enggak ada dilakoni kok kita malah ngucapke selamat, piye ceritane kan gitu. Ini udah enggak masuk logika sama sekali. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetaplah istiqomah di dalam akidah ini, jangan pernah berkeyakinan yang keliru, jangan pernah berucap yang keliru, jangan pernah beramal yang keliru. Akidah yang
keyakinan yang keliru itu menjadikan kita munafik, ucapan yang keliru bisa menyebabkan kita batal syahadat menjadi kafir, dan kemudian perbuatan yang keliru menabrak akidah itu bisa menjadikan kita orang musyrik. Naudzubillah summa naudzubillah. Mengatakan Bapak? Oh nggih, siap. Pemenangan nganggo mic. Sering ada orang kesurupan kan? Kesurupan. Kemudian dari kampung itu ada sedekah. Adakan apa? Sedekah. Oh, oke. Biar tidak bala kampung itu. Wah, tolak bala. Termasuk boleh tidak sedekah yang bagus tidak? Siap. Pertanyaannya, sedekahnya kemana kan gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hakikat kesyirikan itu adalah semua ibadah yang harusnya kita tujukan kepada Allah tapi kita tujukan kepada yang lain. Ketika bahasanya adalah tolak bala, pengen menolak bala yang ada di satu kampung, maka hakikatnya tadi bertauhid. Allah kemudian mengatakan tadi alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman, bertauhid, tidak mencampurkan dengan kesyirikan, maka kampungnya akan dibikin aman, berarti nggak akan ada bencana. Artinya harusnya tauhid, bukan kemudian malah melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar koridor agama. Dan orang-orang kesurupan kemudian menghadirkan acara-acara tolak balak yang kemudian ujung-ujungnya sajen dan seterusnya, tadi sudah tak singgung banyak. Itu sebenarnya gedolanane setan. Setan pengen menjerumuskan manusia pada kesyirikan, dimulai dengan yang namanya kesurupan. Makanya di SMK itu kalau ada kesurupan itu ditekake dukun nggih mari, ditekake ustad nggih mari. Sing bener sing pundi nggih ustad. Lah kok ditekake dukun ya mari? Mergone sing nyurupi niku ya kancane dheke. Lho ibaratnya misal kula duwe kanca preman, terus kula dicegat ten pasar. Terus kula sanjang ten preman niku, kowe kenal ora karo kae? Oh kenal niku kanca kula. Lah kuwi ya kancaku, nggih pun monggo manglewat kan ngoten. Maka kenapa dukun juga bisa menyelesaikan kesurupan itu? Karena ini ku koncone. Tapi begitu kemudian konteksnya dengan ustadz yang ru'yah, maka itu bukan kekancan, benar-benar musuhan. Makanya Allah mengatakan fattakhiduhu aduwa. Jenenge setan kuwi dadekno musuh, aja dadekno kanca. Nek jenenge dadekke musuh niku ya aja kekancan, aja cedhak, aja nongkrong bareng. Kok malah nongkrong bareng, dipakani, diparani, akhirnya dibaleni. Ya itulah yang dimau dengan kita, agar kita terjerumus pada kesyirikan, dan itu dosa paling besar dalam dosa di dalam Islam. Bahkan nanti ketika di akhirat setan itu ngambil mimbar dan berkhutbah, fala talumuni walumu anfusakum. Ojo mbok salahke aku, salah awakmu dhewe, ngopo mbiyen melu-melu, wong tak bisiki tok dadak ngetutke. Itu ngoten nggih. Jadi dalam hal ini seorang muslim jelas setiap hari 17 kali dengan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah ya Allah kami minta pertolongan, pitulungan. Sehingga dalam Islam apapun yang terjadi di dalam kampung jenengan, dalam rumah tangga jenengan, dalam hidup jenengan, gak boleh mencari keselamatan kepada selain Allah. Harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau namanya apapun, kalau isinya kesirikan, tetap kesirikan. Nama tidak pernah menjadikan berubah hakikatnya. Ngapunten kula wong Jaten dibiyen enten bersih desa. Judulnya bersih desa, ning mboten mung resik-resik desa, tapi dadak gawe sajen iku dosa gede. Makanya kalau jenengan pengen bersih desa itu bener-bener gak berhubungan dengan kesirikan, pastikan niku bersih desa niku maknanya kerja bakti ngresiki desa. Nek niku entuk. Artinya mau di cover namanya apapun, nek isine niku adalah kesirikan gawe sajen, ini dosa. Ampun Pak Bu, sio-sio salat jenengan, sio-sio poso jenengan, sio-sio haji umroh jenengan, saestu pun nek ra ngandel nggih pun. Pokoke niku kula kandhani. Kula ngandhani niki kanthi tresno, mung nggih swara-swara banter ngeten niki lha kaya mik sisan gitu kan. Mun kita nggo mik ya banter swara kula. Wonten melih Bapak Ibu? Mboten cukup. Kita tutup dengan doa nggih, panjenengan aminkan, mudah-mudahan kita semua dijaga dari segala macam fitnah dunia, kemudian diistiqomahkan sampai akhir hidup kita, kemudian meninggal di atas husnul khotimah dan di atas akidah yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakidan hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad. Allahumma ij'al quburahum rawdan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufaran min khufarin niran. Ya arhamar rahimin irhamna wa irhamhum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alhum min ahlil jannah wa la taj'alhum min ahlin nar ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih aimatana wa wulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih aba'ana wa ummahatana wa aslih ikhwanana wa akhwatana wa ahibba'ana wa asatidana ya arhamar rahimin irhamna. Faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahussu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma adkhilna al-jannah wa akhrijna minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma asfi mardana waqdi duyunana ya khairar raziqin. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima ataitana ya dzal jalali wal ikram. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min adzabi jahannam ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minad dain wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sami wal maghram wa na'udzubika ya arhamar rahimin minal dain wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika minaz zina wa na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika minal kadhib wa na'udzubika minasy syirki wad dzulmi wa kufri wan nifaq wa na'udzubika minas sum'ah wa na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah wa ya khairar raziqin. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a.
إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.